Murid Kristus di abad pertama telah menjungkir balikkan dunia. Dari Yerusalem, kekristenan menyebar sampai ke India, Eropa, dan Afrika. Mereka sadar bahwa pemberitaan tentang Kristus bersifat mendesak. Mari belajar menjadi saksi Kristus. Semua orang percaya sejatinya adalah saksi Kristus. Kalau orang percaya abad pertama telah menjungkir balikan dunia melalui kesaksian mereka. Orang-orang percaya era milenial agak berbeda. Sebagian dari mereka berani menyaksikan Kristus melalui perkataan dan hidup keseharian. Tetapi sebagian lagi memilih untuk tutup mulut tentang iman mereka. Dan sebagian lainnya menjadi saksi dalam arti yang negatif. Menjadi saksi Kristus yang terutama adalah teladan. Hidup keseharian harus memancarkan pengakuan iman kepada Kristus. Melalui teladan, murid Kristus membangun kredibilitas, memantapkan kepercayaan orang kepada Anda, dan akhirnya membuka kesempatan untuk bersaksi. Namun demikian, teladan saja seringkali tidak cukup. Murid Kristus perlu bersaksi dan membagikan pengalaman hidupnya di dalam Kristus. Ada 3 unsur pokok kesaksian pribadi yang disampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana keadaan sebelum menerima Kristus. Yang kedua, saat berjumpa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga adalah perubahan hidup yang terjadi sejak menerima Yesus. Murid Kristus juga perlu bersaksi menyampaikan fakta-fakta Injil. Ada 4 fakta Injil yang perlu disampaikan, yaitu 1. Tuhan punya rencana yang indah buat semua manusia. Yang kedua, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ketiga, usaha manusia sia-sia. Dan keempat, menerima Yesus beroleh keselamatan. Sebelum membagikan kesaksian, harus dimulai dengan doa terlebih dahulu bagi mereka yang membutuhkan Kristus. Doa akan menciptakan suasana rohani yang mendukung saat kesaksian disampaikan. Mulailah membuat daftar orang yang ingin Anda menangkan, yaitu orang-orang yang undur, yang berbeban berat, dan yang belum memperoleh keselamatan. Masukkan ke dalam daftar itu keluarga, rekan, dan orang-orang yang kita kenal. Ada 1 ayat yang penting diketahui, yaitu Matius 28 ayat. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat di atas dikenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Di ayat 20 disebutkan bahwa ini adalah perintah yang diberikan Yesus kepada gerejanya. Karena ini adalah perintah dan bukan saran. Apabila tidak melaksanakan amanat agung, maka akan menerima akibat atau sanksinya. Lalu, apakah akibatnya jika kita tidak memberitakan Injil? Yesaya 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya,
tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang yang sepatutnya Anda peringatkan supaya ia bertobat dari kejahatannya. Jika Anda sudah memperingatkan orang tersebut, namun dia menolaknya, maka Anda akan terlepas dari tanggung jawab tersebut atas nyawa orang itu. Ingat bahwa ada orang-orang tertentu di muka bumi ini yang hanya Anda sendiri yang bisa menjangkaunya. Orang lain tidak bisa. Itu karena keunikan Anda dan karena rencana Allah menciptakan Anda. Salah satunya adalah untuk menyelamatkan orang tersebut. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang tersedia. Yang penting, kita melakukan bagian kita untuk menyampaikan kesaksian. Soal menerima atau menolak, itu bukan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.